Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Farid Kostawa dalam video pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini pada pembelajaran kali ini atau video kali ini saya akan membahas mengenai tips and trik berdebat. Nah, teman-teman, siapa sih yang nggak tahu tentang berdebat? Berdebat itu adalah kegiatan saling beradu argumen atau bertukar pikiran untuk mencari suatu atau memecahkan suatu permasalahan dan menemukan jalan keluarnya gitu. Nah, dalam berdebat tersebut kita memerlukan strategi gitu teman-teman. Strategi untuk memenangkan atau ketika kita berdebat itu apa yang kita sampaikan itu to the point dan lugas gitu teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tips and trik berdebat bersama saya Muhammad Farid Kostawa. Nah, yang pertama adalah harus mempersiapkan diri. Persiapkan diri ini seperti apa sih Kak? Gitu. Nah, dalam berdebat kita dapat mempersiapkan diri dengan cara berlatih secara teratur. Berlatihnya secara teratur itu kayak gimana sih Kak? Gitu kan. Nah, ada satu tips berlatih berdebat itu kita harus memperbanyak berbicara di depan cermin misalkan teman-teman. Nah, dengan berbicara di depan cermin kita akan terbiasa dalam memaparkan argumen serta dapat mengontrol emosi kita dalam berbicara gitu. Jadi ketika nanti dalam berdebat kita itu tidak berbicara kemana-mana atau di luar konteks, yang nantinya kalau kita berbicara di luar konteks tentunya akan jadi mengurangi poin lah dalam berdebat gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua itu gunakan logika, dan setiap argumen itu harus dibarengi atau dilengkapi dengan fakta. Kenapa sih harus seperti itu kan? Ya gimana ya teman-teman, kalau kita berdebat tidak dibarengi dengan fakta, maka apa yang kita bahas akan kemana-mana dan nanti lawan bicara kita atau lawan debat kita itu akan mudah mematahkan argumen kita ketika kita tidak menggunakan fakta atau membarengi fakta untuk memperkuat argumen kita gitu teman-teman. Yang ketiga itu kita harus mendengarkan argumen lawan sebelum kita menanggapinya. Kenapa gitu? Karena tidak sedikit ketika berdebat itu banyak yang menjawab atau menanggapi argumen lawannya itu tidak nyambung gitu teman-teman atau di luar konteks. Jadi tipsnya ketika kita berdebat kita harus mendengarkan, bila perlu kita catat poin-poin yang disampaikan oleh lawan debat kita, sehingga nanti ketika saatnya kita menjawab atau menanggapi argumen lawan debat, kita mampu menanggapinya dengan sesuai fakta serta tepat pada tujuan atau poin yang diinginkan gitu ya teman-teman. Nah, yang keempat, jangan lupa sikap sopan santun dan terbuka. Nah, kenapa sih kita harus mempunyai sikap itu dalam berdebat? Nah, itu merupakan salah satu dari etika berdebat ya teman-teman. Ketika kita berbicara tentunya kita harus mengontrol emosi dalam berdebat, karena apalagi dalam perlombaan gitu, itu pasti hype-nya itu terasa banget dan itu akan memancing emosi teman-teman. Nah, caranya kita harus mengontrol emosi kita yang tadi dengan berlatih dan sopan santun serta kita kooperatif gitu, kita terbuka, jangan memaksakan pendapat tanpa fakta gitu teman-teman. Yang tadi ya tips and trik ini semuanya berkaitan teman-teman. Nah, yang kelima itu gunakan strategi retorika yang baik dan benar gitu. Strategi retorika itu seperti apa atau retorika itu apa sih? Retorika itu merupakan seni berbicara untuk mempengaruhi orang atau halayak teman-teman. Nah, ketika kita berdebat tentu apa yang kita bicarakan itu harus diperkuat dengan fakta. Tujuannya itu merupakan strategi dari retorika ya teman-teman. Jadi ketika kita berbicara menyampaikan gagasan dan dibarengi dengan fakta, tentunya itu akan mempengaruhi pola pikir atau audiens serta juri yang ada dalam acara berdebat tersebut. Nah, yang keenam, kita harus menguasai komunikasi verbal dan non verbal. Nah, kenapa kita harus menguasai komunikasi keduanya? Karena komunikasi keduanya tersebut itu berkaitan, dan juga ketika kita menguasai kedua komunikasi tersebut, mimik, muka,
gerak-gerik, gestur, serta berbicara kita, bahasa yang digunakan, maka emosi secara bersamaan itu akan terkontrol dengan otomatis gitu ya, karena kita menguasai komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi ketika berdebat kita harus menguasai komunikasi verbal dan non-verbal. Oke? Nah, yang ketujuh, kita harus evaluasi dan pelajari debat sebelumnya. Ini teman-teman, kenapa kita harus evaluasi? Karena orang yang belajar dari kesalahannya itu orang yang hebat, teman-teman. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, kita pelajari, kita evaluasi, dan kita temukan solusinya, sehingga dalam hal yang sama berikutnya kita tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Begitupun dalam berdebat, teman-teman. Jadi ketika berdebat, tentunya kita harus mengevaluasi hal-hal yang telah kita lakukan, hal kesalahan yang telah kita lakukan, sehingga kita tidak melakukannya kembali, tidak mengulang kembali. Oke? Yang terakhir, tentunya hormati keputusan juri. Nah, ketika kita berdebat, kita menyampaikan argumentasi, kita sudah maksimal. Nah, nanti pada saat akhir tentunya ada satu pemenang ya gitu. Dalam satu perlombaan itu tentu ada satu pemenang, yang juara satu itu ada satu, teman-teman, dalam berdebatnya gitu. Nah, itu dihitung poin dari keseluruhan yang tadi, tips and trick yang saya sampaikan. Dari keseluruhan akan digabung dan dihitung nanti di akhir ketika juri memutuskan pemenangnya, teman-teman harus menerima dengan lapang dada apapun itu hasilnya. Dan tadi jika belum maksimal, maka evaluasilah kegiatan berdebat tersebut, sehingga dalam kegiatan berdebat selanjutnya teman-teman bisa menjadi juara. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.